Bab 404. Menara Naga. Warrior yang menjentikkan jarinya. Api hantu keluar dan membakar tanda itu dengan api hantu. Namun, di bawah pembakaran api hantu, tanda itu ternyata tidak ada tanda-tanda akan menghilang, sebaliknya, itu menjadi lebih dan lebih berwarna. Melihat adegan ini, wajah warrior yang menjadi lebih serius ketika memikirkan apa yang dikatakan naga emas ketika akan mati. Dia tahu bahwa benda ini pasti dibuat oleh naga emas sebelum kematiannya. Adapun untuk apa benda ini, dia tidak tahu, itu jelas bukan hal yang baik. Bahkan jika seseorang gagal, itu akan memprovokasi yang disebut klan naga emas dari wilayah siluman. Dia menggelengkan kepalanya, tidak perlu khawatir lagi. Mengkhawatirkan hal-hal ini sekarang adalah murni mencari masalah untuk diri sendiri. Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, tentara akan datang untuk menutupi air dan bumi. Melihat ke lokasi Menara Naga, warrior yang berbisik, hari ini adalah hari terakhir kompetisi peringkat Qianlong. Juga tidak tahu bagaimana Jerry dan yang lain sekarang. Setelah kata-kata itu jatuh, warrior yang melambaikan tangan kanannya, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit. Menara Naga. Pada saat ini di sebuah panggung bundar besar di lembah, seorang pendekar hitam klan iblis dan seorang pendekar hitam klan manusia sedang bertarung dengan sengit. Orang di kedua sisi dan suara itu bergema di lembah seperti guntur. Di sisi lain lembah adalah penguasa sekte wilayah tengah. Mereka tidak termasuk 3 besar dalam daftar peringkat Qianlong, yang memungkinkan mereka untuk menargetkan pendekar hitam klan manusia di bidang yang tersisa. Ini 10 besar anggota peringkat Qianlong yang menonjol dari puluhan ribu. Tidak hanya mereka penjahat yang berbakat, mereka juga dapat membawa berkah energi bagi sekte ini. Perbuatan baik semacam ini membunuh 2 burung dengan 1 batu, mereka secara alami tidak akan melepaskannya. Ketika warrior yang datang ke Menara Naga dan melihat 2 orang di atas panggung, dia tercengang karena pendekar hitam klan manusia di atas panggung hitam bukanlah orang lain, melainkan Leno Zhang. Saat ini, Leno Zhang sudah menjadi master spiritual alam dan lawannya juga seorang master spiritual alam. Di permukaan, kekuatan keduanya tidak sama, tetapi ketika melihat lebih dekat, kalian akan menemukan bahwa Leno Zhang memiliki tanda-tanda samar ditekan. Pendekar hitam klan iblis masih memiliki terlalu banyak keunggulan dibandingkan pendekar hitam klan manusia. Ketika keduanya bermain melawan satu sama lain, Leno Zhang terlalu menderita. Karena Leno Zhang adalah seorang pembunuh, dia akan mengalami pertempuran langsung melawan orang lain. Selain itu, pendekar hitam klan iblis secara fisik bertahap mulai kalah. Namun, mengandalkan kelincahan tubuh, Leno Zhang sebenarnya tidak terluka oleh pendekar hitam klan iblis, hanya begitu. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, warrior yang menoleh dan melihat Irenean muncul di sampingnya pada waktu yang tidak diketahui. Melihat Irenean, kelopak mata warrior yang berkedut, karena mengetahui bahwa lawannya sudah berada di peringkat kedua alam spiritual. Tuhan, ini hanya dalam berapa hari. Lawan tiba-tiba meningkat 1 alam lagi, bakat seperti itu. Melihat warrior yang, ekspresi terkejut melintas di mata Irenean, dan berkata, aku bisa merasakan bahwa kekuatanmu telah meningkat banyak. Lumayan, sangat bagus. Bukankah kekuatanmu juga telah meningkat banyak? Warrior yang berkata, hanya dalam beberapa hari, kamu telah meningkat dari alam spiritual level 1 ke alam spiritual level 2. Bakatmu benar-benar menakutkan. Kapan kita bisa bertarung? Irenean menatap lurus ke arah warrior yang, dengan kegembiraan yang tak terselubung di matanya. Mulut warrior yang berkedut,
wanita ini benar-benar gila bertarung. Akan ada kesempatan nanti, kata warrior yang. Tapi aku tidak sabar, kata Irene An. Warrior yang tiba-tiba menjadi besar kepala. Sejujurnya, dia ingin melawan wanita di depannya, karena lawan ini sangat sulit ditemukan. Pertarungan melawan lawan pasti lebih baik daripada bulan-bulan sulit biasanya praktek. Hanya saja situasi saat ini yang membuatnya tidak bisa melawan lawan dengan senang hati. Kamu memiliki bakat yang bagus, tidak lemah sama sekali, tetapi kamu memiliki terlalu banyak ikatan. Jika kamu tidak dapat meninggalkan ikatan itu, jarak antara kamu dan aku hanya akan semakin besar di jalan seni bela diri. Dan bakat ilmu pedangmu juga akan terkubur olehmu, kata Irene An tiba-tiba. Dewa Pendekar, apakah kamu pernah menyukai orang lain? Tanya warrior yang tiba-tiba. Irene An terkejut, kemudian bertanya, apakah menyukai orang bisa membuatku lebih kuat? Warrior yang. Karena tidak bisa, apa gunanya menyukai orang? Irene An melirik warrior yang dan berkata, yang disebut perasaan, tentu saja aku punya. Tapi aku tidak akan terjebak oleh perasaan, sedangkan kamu terikat oleh terlalu banyak perasaan. Perasaan adalah kekurangan terbesarmu. Jika terikat oleh perasaan, kamu tidak akan pernah bisa menjadi master sejati. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akui bahwa kamu benar. Tetapi setiap orang memiliki pengejaran masing-masing. Aku tidak mengejar terhebat di dunia atau dominasi benua. Meskipun apa yang aku kejar mungkin perlu menjadi terhebat di dunia untuk bisa mencapainya, tapi apa yang aku kejar sebenarnya bukan itu. Bagiku, dibandingkan dengan menjadi nomor satu di dunia, keselamatan keluarga, orang-orang yang aku sayangi dapat tetap bersamaku, adalah hal yang paling penting. Motivasimu untuk menjadi lebih kuat adalah perasaan. Irene An bertanya tiba-tiba. Warrior yang tersenyum dan berkata, dulu memang iya, tapi sekarang, aku menemukan sebuah kebenaran. Di dunia ini di mana master dihormati, hanya kekuatan yang berhak berbicara dan bermartabat. Tidak ada kekuatan, apalagi melindungi keluarga. Ini adalah pertanyaan apakah kamu sendiri dapat hidup. Oleh karena itu, motivasi untuk bekerja keras sekarang adalah karena ingin hidup, haha. Irene An melirik warrior yang, merenung sejenak, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melihat ke arah pentas seni bela diri, dan berkata, pendekar hitam klan manusia ini sudah akan menang. Oh, kenapa begitu? Warrior yang tiba-tiba menjadi tertarik. Walaupun seolah-olah sedang melawan arah angin, dia sangat stabil dan tidak dikacaukan oleh lawan. Perhatikan matanya, matanya sangat tenang, dan dia sangat menentukan dalam setiap tembakan dan merespon dengan sangat baik. Langkahnya juga sangat tenang. Meskipun tampaknya ditekan di permukaan, pada kenyataannya, ini hanya taktik untuk menunjukkan kelemahan, kata Irene An ringan. Mendengar itu, mata warrior yang berkilat. Meski Irene An bukan kecemerlangan niat pedang, penglihatannya tidak lemah. Tidak heran jika kesadaran bertarung lawan begitu kuat. Pada saat ini, di panggung seni bela diri, pendekar hitam dari klan iblis tiba-tiba berteriak, manusia, matilah. Leno Zhang tiba-tiba menembak, tangannya berbalik, dan dengan angin kencang, dia menamparkan Leno Zhang tiba-tiba. Senyum kejam dan aneh muncul di mata Leno Zhang. Kaki kanannya dengan ringan menginjak tanah dan dia berteriak, klon bayangan. Ketika kata-kata itu jatuh, Leno Zhang sedikit gemetar, kemudian 4 sosok Leno Zhang muncul di lapangan. Pendekar hitam dari klan iblis tertegun sejenak. Pada saat ini ketika dia tercengang,
cahaya dingin memancar dari lehernya. Pendekar hitam klan iblis tersenyum merendahkan. Pendekar hitam klan manusia ini sama sekali tidak dapat membobol pertahanannya. Kali ini ingin menyerang lagi. Melihat adegan ini, sudut mulut warrior yang berubah sedikit dan berkata, "Sudah menang." Hanya dia yang tahu bahwa Leno Zhang mengubah belatinya pada saat terakhir. Belati itu persis seperti itu, yang dibuat oleh lunas. Dengan kata lain, Leno Zhang selalu menunjukkan kelemahan sebelumnya, tetapi pada saat ini, itu adalah langkah pembunuh yang sebenarnya. Belati dioleskan ke leher klan iblis dan tiba-tiba sudut mulut klan iblis mengeras. Segera setelah itu, di mata keheranan semua orang, kepala manusia terbang langsung. Pendekar hitam klan manusia tercengang, tiba-tiba bersorak-sorai. Di medan perang kuno ini, tidak ada yang menandingi keseruan manusia untuk membunuh iblis, alam baka, dan monster. Pada saat ini, Hasan Qian muncul di panggung kompetisi, melirik mayat pendekar hitam klan iblis di tanah, sedikit mengangguk, dan berkata, "Sekarang 30 besar peringkat Qianlong telah keluar. Silakan bagi 30 besar naik ke panggung." Warrior Yang dan Irene An tiba-tiba muncul di panggung seni bela diri, ada juga Kelvin Mo yang muncul bersama mereka. Dewa Pendekar, Kaisar Pedang. Melihat Warrior Yang dan Irene An, kerumunan di lapangan kembali heboh. Irene An dan warrior yang berada di seluruh benua pendekar hitam yang lebih muda. Dalam pikiran pendekar hitam, tidak diragukan lagi ada keberadaan tertinggi. Karena hanya mereka berdua yang bisa membunuh pendekar hitam iblis, alam baka, dan monster dengan mudah. Warrior yang mengabaikan sorak-sorai penonton di bawah. Dia sangat gembira saat ini, karena berkat energi keberuntungan ini berarti Clara Xiao akan benar-benar terselamatkan. Bersambung.